Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullaha tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rasulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlakna quruna min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Wa ma kunta bijanibil gharbi il qadaina ila Musa amra wa ma kunta minasyahidin. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan Allah sehat walafiat. Sehat saya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan langkah kita semuanya akan diganti oleh Allah, kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melanjutkan kajian di Quran surat 28 di ayat 44. Pada pertemuan yang lalu Allah menghabarkan kepada kita semuanya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Musa itu diberi kitab Taurat sesudah kaum yang dibinasakan oleh Allah, generasi yang dibinasakan. Jadi sebelum Nabi Musa itu generasinya sudah dibinasakan, termasuk generasi Fir'aun dan bala tentaranya. Itu semua adalah menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat juga agar kita semuanya menjadi orang yang benar-benar mengingat Allah. Lalu di ayat 44 itu Allah menyatakan, wa ma kunta bijanibil gharbiyyi idh qadaina ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin. Di ayat 44 Allah menyatakan, dan tidaklah kamu Muhammad, karena ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menyatakan, dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Sebelah barat itu di Bukit Turisina, baratnya kota Mekah. Dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan
Tapi Rasulullah menceritakan secara detail. Mulai Nabi Musa dilahirkan sampai Nabi Musa mendapat kemenangan dari Fir'aun, dan masih nanti menceritakan sampai wafatnya Nabi Musa. Itu secara detail, tapi Rasulullah tidak pernah menyaksikan kejadian di masa Nabi Musa, ya. Kenapa Rasulullah bisa menceritakan secara detail? Karena cerita secara detail itu datangnya dari wahyu Allah. Allah yang menceritakan. Lalu Rasulullah dengan ayat yang turun itu akhirnya memberikan atau bisa menceritakan secara detail. Jadi yang menceritakan secara detail itu Allah lewat Rasulnya. Makanya di ayat itu sebutkan wa ma kunta bijanibil gharbi, dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi sebelah barat. Idh qadaina ila Musa amra, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, wa ma kunta minasyahidin, dan tidak pula kamu termasuk orang yang menyaksikan. Maksud ayat ini, Pak, secara umum, ya, secara umum, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah menyaksikan langsung kisah Nabi Musa. Nggak tahu. Namun beliau bisa menceritakan dengan sangat detail, walaupun tidak tahu. Itu poinnya. Jadi secara, kalau kita simpulkan, kisah tersebut adalah wahyu dari Allah. Poinnya di situ. Bukan hasil karangan manusia. Rasulullah tidak belajar kepada orang lain, tidak belajar pada agama lain, tapi ilmu yang ditransfer dari Allah kepada Rasulullah. Bagi Allah mudah, Pak. Orang nggak sekolah terus pintar itu bagi Allah mudah. Tapi tidak umum itu. Tidak umum. Yang umum itu orang pintar itu sekolah. Itu umum. Kalau orang yang pintar kok gak sekolah, itu tidak umum. Nah, itu namanya keajaiban. Yaitu yang dimiliki oleh semua Rasul. Karena semua Rasul itu tidak ada yang sekolah. Karena sekolah jurusan Rasul tidak ada. Tidak ada. Sekolah jurusan Nabi ya nggak ada. Yang ada itu sekolah jurusan ekonomi, sekolah jurusan kedokteran, sekolah jurusan teknik sipil dan seterusnya. Tapi sekolah jurusan Rasul tidak ada. Rasul itu punya gelar Amin, Al-Amin, dapat dipercaya. Itu yang enggak sekolah, tapi mendapat gelar Al-Amin karena Allah menuntut kehidupan beliau sehingga masyarakat mengakui kebaikan Muhammad. Muhammad diberi gelar oleh masyarakat di waktu itu di Mekah itu, diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu kalau gelar sekarang namanya profesor. Dan profesornya guru mesti Al-Amin. Ya. Masih dia gelarnya profesor, kadang-kadang guru kena dipercaya ya.
Rasulullah gak ada gelar profesor, tapi diberi gelar Al-Amin. Itu sudah menunjukkan orang yang baik, gak pernah bohong. Kalau kita kan bohong itu tidak pernah tidak, ngoten. Sehingga berbohong, sedina aku gak bohong rasanya kayak gak enak, cik gatel. Menurut tafsirnya para ulama, misalnya ulama Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Ibnu Katsir, itu menjelaskan di ayat itu Allah menegaskan bahwa Rasulullah itu tidak hadir saat peristiwa Nabi Musa. Jadi berdasarkan ayat itu Ibnu Katsir memberikan penjelasan untuk menguatkan. Jadi Rasulullah itu tidak hadir di masa kejadian Nabi Musa yang waktu itu bersamaan berjuang, memperjuangkan agama Allah menghadapi Fir'aun. Itu Rasulullah tidak hadir. Ini adalah bukti kuat bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Wahyu itu hanya diberikan kepada seorang Rasul atau seorang Nabi. Sama dengan mukjizat. Mukjizat itu diberikan hanya kepada Nabi atau Rasul. Kalau orang mengatakan ini, terus kan ini mukjizat oleh mukjizat kok Allah awakmu waras. Tidak ada mukjizat kepada kita, itu tidak ada. Mukjizat itu keajaiban yang luar biasa di sini yang gitu, yang bisa mengalahkan keadaan di masa itu, di masanya itu. Itu mukjizat. Kalau kita itu diberi ilham, kita itu diberi ilham. Kita juga diberi, kalau orang yang terhormat itu namanya karomah. Wong Jawa ngarani keramat. Jadi orang terhormat itu akhirnya jadi keramat, dikeramatkan. Itu kadang-kadang wis mati itu dikeramatkan, dikaromahkan. Karomah itu diberikan kepada orang yang mendekat kepada Allah. Orang itu diberi kehormatan, namanya diberi karomah. Lalu ada lagi namanya maunah. Maunah itu Allah memberikan kebaikan kepada orang yang selalu berbuat baik. Contoh ya, ono wong sepedaan, no pinggir kirinya ada jurang. Nah, wongi ngantuk rupanya, sepedai cemplung jurang. Sak wongi. Tapi wongi gak sampai tekok nisor rutun, sepedai sing rutun tekok nisor. Wongi kecantol sabuke, kecantol wite pete. Jadi gandol gelantong ngoten ngene wite pete. Gak lama, wongi gak sakit loh. Gak mati maksudnya. Habis sepeda motornya dibawa. Nah, itu namanya maunah, karena perbuatan baiknya itu membawa dia diberi keselamatan oleh Allah. Jadi Al-Quran itu wahyu, bukan buatan, bukan Muhammad membuat sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut Abdurrahman As-Sadi, namanya tafsir As-Sadi. Ayat ini di ayat 44 loh, menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad SAW
adalah benar-benar utusan Allah. Karena beliau menyampaikan berita yang tidak mungkin diketahui kecuali melalui wahyu. Bukan berita bohong, Bapak. Jadi berita Rasulullah itu sing diomong kali Rasulullah itu mesti wahyu. Di Quran itu disebutkan ini, wama yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan Rasul itu hawa nafsunya, bukan. Illa kecuali wahyu yuha. Kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau tidak menyampaikan berita yang tidak mungkin diketahui kecuali melalui wahyu. Jadi yang diomong itu ya mesti wahyu. Itu menurut tafsirnya Asadi. Secara umum. Kemudian Bapak sekalian, apa kandungan penting ayat ini? Bukti kenabian adalah mukjizat ilmiah. Rasulullah mengetahui kisah masa lalu itu tanpa belajar dari siapapun. Bukan belajar, Rasulullah bukan belajar kepada orang lain terus diceritakan pada umatnya, buatan. Rasul itu langsung dibina oleh Allah dari langit. Kalau Rasulullah berbuat salah, ya dibina dari langit. Artinya orang itu dibenarkan oleh Allah, ditunjukkan kesalahannya. Itulah namanya manusia. Yaitu namanya maksum. Maksum ini begitu berbuat salah atau akan berbuat salah, dia mendapatkan wahyu dari Allah untuk supaya kembali kepada benar menurut Allah. Contoh ya, dulu itu ada orang matanya buta, matanya buta, jenenge Ibnu Maktum, anak Pak Maktum, tapi matanya buta. Rasulullah mendapat tamu orang Quraisy, pimpinan Pak, orang yang disegani. Sifat Rasulullah kan sifat kemanusiaannya. Kalau ada tamu yang kalau bahasa saya, kita mendapatkan tamu bupati misalkan, tidak terus ana wong gak ketok nggo teken, nggih. Yo gak pinter wong gak berpengaruh di masyarakat. Tetap mendayon Rasulullah. Diterima enggak kira-kira? Ya diterima oleh Rasulullah. Cuma Rasulullah enggak segera mengajak bicara. Apa masalahnya? Kok gak diajak bicara? Rasulullah menginginkan nanti kalau saya bicara kepada orang yang tokoh yang besar ini, kalau mereka sadar akan membawa masyarakatnya diajak untuk baik, maunya begitu. Sehingga ngenteni pembicaraannya itu selesai, nanti baru bicara dengan si orang buta tadi. Langsung turun ayat. Surat 80, surat namanya surat Abasa. Allah menegur Rasulullah ini. Ya waktu omong-omongan itu, Pak. Waktu omong-omongan itu langsung turun ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dan terjemahkan. Dia Muhammad bermuka musam dan berpaling. Bermuka masam itu apa? Masam itu lah kecut tuh. Tapi masuk
mukanya pecut ya enggak. Iki bahasa sanepo. Bang. Bermuka masam itu kurang perhatian. Nggih. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. oh niki. Langsung Rasulullah kaget. Waduh, nek aku ini. Jadi Rasulullah waktu berbicara dengan tokoh yang terpandang di situ, tidak mengajak bicara dengan yang buta tadi. Tujuannya Rasulullah karepe kongko ae. Tak ngomong dhisik aku nangone wong sing berpengaruh ini. Umpamanya awake dhewe didatangi orang seperti itu bagaimana sikapnya? Berpodo. Cuma nek zaman Rasulullah turun ayat, nek zamannya awake dhewe ayatnya gak turun. Bedanya di situ. Disenani kali Allah niki. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu, barangkali dia menginginkan kebersihan. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Oh, gila. Kamu kan nggak tahu ya Rasul. Kalau orang itu kepingin membersihkan dirinya dari dosa, datang kepada kamu. Au yadzakkaru fatang fa'au dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Amma manistagna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, Fa anta lahu tasadda. maka kamu melayaninya. Oh. Ada orang yang merasa dirinya merasa serba cukup, kamu layani dengan baik. Lalu Allah menyatakan begini, wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Oh. Padahal wong sing merasa lebih cukup tadi, kalau mereka itu tidak beriman, itu gak pengaruh untuk kamu, wahai Rasul. Dan buktinya memang orang yang datang pada Rasul itu tidak seiman seperti orang yang buta itu tadi. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Sing buta itu mah kepingin dapat pengajaran. Wa huwa yaksa, Sedang dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha. maka kamu mengabaikannya. Oh, kaget Rasulullah Bapak. Waduh, saya ditegur oleh Allah. Akhirnya Rasulullah ini gara-gara wahmu aku ditegur kok langit ini. Dan akhirnya si buta ini Pak Bu belajar betul pada Rasulullah, kepingin membersihkan dosa dari dirinya. Belajar sungguh-sungguh sampai hafal Quran, buta Pak Bu. Belajarnya tidak menulis, dengan mendengarkan. Karena orang buta itu yang paling peka itu mendengar, dan tangannya itu yang paling peka, tekennya itu. Kalau berjalan, kalau ilmu dengan mendengar itu. Karena cerdas, apa yang disampaikan Rasul itu masuk semuanya. Kalau bahasa sekarang, orang ini menjadi ulama. Ketika Rasulullah tidak bisa ngimami jamaah di waktu itu, Pak, orang yang buta ini yang disuruh mengganti Rasulullah, bukan yang lain, Pak. Bukan Abdurrahman bin Auf, bukan yang lain, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Umar, tapi malah orang yang
buta tadi. Nah ini kan Allah kan maha tahu hatinya orang itu, sedangkan Rasulullah tidak tahu sifat manusianya. Ya mesti menghormati orang yang lebih terhormat di masyarakatnya itu. Nanti yang buta itu ya bisa bicara nantinya, tapi setelah bicara dengan orang tersebut. Tidak boleh Pak Bu, ini kan jadi pelajaran untuk kita. Maka manusia itu di sisi Allah itu sama, bahwongi pangkat, bahwongi gak pangkat. Jamaah ngeten iki, wongi gak pangkat, orang desa, tapi datang ke masjid lebih dahulu, ya di shop yang pertama, walaupun itu bupati Pak. Kalau datangnya itu yang terakhir ya shop paling belakang. Coba sekarang prakteknya apa seperti itu? Enggak. Masih bupati wonge teko terakhir Pak Bu. Dituntut nang ngarep, dekek ngarep dhewe. Sedangkan yang rakyat yang kecil itu di belakangnya. Padahal ketakwaannya itu belum tentu bupati atau orang yang tidak jadi bupati itu ketakwaannya lebih tinggi bupati, enggak. Karena aturan atau undang-undang Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang aku muliakan itu di antara kamu adalah orang yang atqakum. Salah satu di antara kamu itu yang takwa. Bupati belum tentu takwa, Pak Bu. Tapi orang yang rakyat biasa ini ketakwaannya benar-benar takwa. Soalnya mau korupsi, apa sih dikorupsi? Oh gak nyekel apa-apa. Pacul lah dikorupsi ya gak mungkin. Yeah. Tapi lah misalkan pejabat tinggi itu bisa terjadi. Bisa terjadi sebetulnya targetnya uang sekian dipotong. Rono sakmene, serene sakmene ngoten. Tapi lek sing wong tani ku terus apa sing dikorupsi? Enggak ada. Kembali ke sini, Pak. Bukti kenabian itu mukjizat ilmiah. Rasulullah mengetahui kisah masa lalu tanpa belajar dari siapapun. Yang kedua, kandungan ayat ini. Al-Quran itu adalah wahyu. Bukan cerita buatan manusia, tetapi datang langsung dari Allah. Hanya manusianya saja yang menangkap bahwa Quran itu asatirul awalin. Dianggap bahwa Quran itu hanya ceritanya orang zaman dahulu. Akhirnya gak melok mulian, gak melok Quran. Walaupun Quran itu ya nyeritakno zaman dahulu, seperti kalau sekarang diceritakan cerita Nabi Musa, kan cerita zaman dahulu. Cerita Fir'aun, kan cerita zaman dahulu. Tapi Quran itu tidak semuanya cerita zaman dahulu. Quran itu ya pelajaran akidah ono, ibadah ya ono, pelajaran akhlak ya ono, sejarah ya ono. Tidak dipukul rata bahwa Quran itu asatirul awalin, cerita zaman dahulu. Dan ada orang zaman sekarang itu masih begitu, Bang. Kalau percaya sama Quran itu ceritanya dulu. Sopo sing gak iso lek nyeritakno sejarah wae ngono. Padahal cerita itu di dalam Quran segala sesuatu yang diceritakan itu pendidikan kita kan. Kalau orang yang sombong seperti Namrud, orang yang diberi kekayaan banyak seperti Qarun, tapi pada akhirnya dia tidak bertakwa dengan kecerdasannya. Namrud itu cerdas.
Ilmu falak itu Namrud pinter loh. Ilmu falak cerdas. Nah, Namrud itu kan sejak kecil bapaknya kan mati. Karena ibu karena gimana? Ngoten. Barang Namrud itu wis dadi raja, gak tahu loro kamu, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan ibunya heran juga terhadap anaknya. Akhirnya ibunya mau dikawin oleh Namrud. Jadi anaknya mengawini ibunya. Nah, koyo wedhus lho. Nggih. Ayam lah nggih ngoten. Loh. Kan tidak boleh itu ibunya. Kok rabi anaknya kok rabi ibunya. Akhirnya dihancurkan oleh Allah. Begitu juga Qarun dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam tanah. Konten itu jadi pelajaran untuk kita. Jadi bukan sejarah saja itu. Kita jangan sombong terhadap Allah. Jangan tidak peduli terhadap sesama manusia kalau diberi karunia yang besar dari Allah. Semua itu datangnya dari Allah. Sehat ini ya gak sehat karena dewe, bukan karena aku sehat soalnya bendino ngombe vitamin D misalkan. Boten lah Bu. Masih ngombe vitamin D, Allah gak menghendaki sehat. Ya ndak sehat. Jadi soal laku itu ya karena rahmat Allah. Iso lungguh itu ya karena rahmat Allah. Banyak orang ndak bisa duduk itu. Duduk di bawah itu. Banyak orang ndak bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu semuanya rahmat Allah. Kita kembali kepada Allah. Jadi bukan cerita Quran itu. Bukan buatan manusia, tapi datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk hidup. Yang ketiga, kandungan ayat yang penting ini. Kebenaran kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa itu dalam Al-Quran adalah benar dan bukan dongeng. Benar. Tidak dikatakan dongeng, tapi orang menerima dongeng. Itu karena mereka tersumbat hatinya. Kenapa tersumbat? Karena yang dilakukan setiap hari itu bukan mengikuti Al-Quran, tapi yang dilakukan setiap hari itu apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, bapaknya, mbahnya, buyutnya itu. Sehingga tertutup. Allah menyindir di dalam Quran surat 2 di ayat 170. Surat 2 ayat 170. Allah menyatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Moga sampeyan terjemahkan ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Ikutilah apa yang diturunkan Allah. Jawabnya mereka. Mereka menjawab, tidak. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ini Pak Bu, disindir oleh Allah. Yang ngono iku wong sing gak gelem melok Quran itu. Dia punya alasan mengikuti kebiasaan nenek moyang. Nah, ini sing berat aku. Kadang wong sing
berpengaruh di daerah itu, tapi keyakinannya mengikuti nenek moyang. Daerah itu akan rusak, sebab orang-orang akan digiring ke sana. Kecuali yang tidak mau saja. Dan yang tidak mau itu biasanya dibenci oleh mereka. Atau yang kedua, di surat 4 ayat 105. Ini Bang. Oh, terbalik. Surat 5 ayat 104. Oke. Allah menyatakan begini. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Nih. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Apa nih? Al-Quran dan mengikuti Rasul, hadis. Dijak kepada Quran, dijak kepada hadis dalam kehidupan itu. Bagaimana Quran itu memerintahkan, bagaimana hadis itu memberikan contoh Rasulullah. Apa jawab mereka? Mereka menjawab, Jawabnya kan? cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Ini alasannya. Akhirnya hatinya tertutup, nggak bisa menerima kebenaran. Lalu itu terus dipertahankan sampai mati. Ya sudah, dia termasuk golongan orang yang zalim. Hidupnya tidak mempergunakan akal. Besok kalau dia mendapatkan balasan dari perbuatannya itu, akan komentar loh. Komentarnya begini. Dan apakah mereka akan mengikuti juga? Komentarnya mereka itu di surat 35 ini. Di ayat 37. Wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma tadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir. Surat 35 ayat 37. Monggo. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Nah, karena dia mendapat balasan dari Allah atas perbuatannya. Mereka berteriak di neraka. Muni ngeten. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Oh, bagus. Ya Allah, saya tolong dikeluarkan dari neraka. Kalau saya dikeluarkan dari neraka, saya ke dunia, saya tidak akan melakukan perbuatan yang seperti dulu saya waktu hidup itu. Saya tidak mengikuti nenek moyang. Saya akan berbuat soleh ya Allah. Dibantah oleh Allah. Pertanyaannya kan? Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Yo. Apa kamu gak kait umur panjang? Baik kamu berpikir menggunakan akalmu, bisa kamu berpikir umurmu panjang. Terus yang kedua pertanyaannya. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Aku waktu hidupmu, apa ndak ada orang yang memperingatkan kamu? Apa karena pengajian? Sing waktu zaman Rasul, apa kamu gak ada Rasul waktu itu mengajak kamu untuk berbuat baik?
Mesti jawabannya, iya ya Allah ada. Terus ya Allah ngeten. Maka rasakanlah adab kami. Saya kira rasa no. Terus Dan tidak ada lagi orang-orang yang zalim seorang penolong. sudah ada bagi orang yang zalim itu penolong. Tidak ada. Karena itu Bapak sekalian, mumpung kita masih diberi segar, bugar, kita jangan berat melakukan perbuatan yang baik, terutama sholat, Bapak. Sholat tepat pada waktunya ini. Dipanggil adzan terus geradak metun loh. Iku sing angel iku. Dipanggil adzan, tidur dipanggil adzan, bangun langsung ke kamar kecil untuk ambil wudhu. Itu yang berat itu. Apa mana zuhur. Temenan itu. Sampeyan rasakno, sampeyan pikir dhewe. Wis temenan ya kira-kira. Nek zuhur iku terus langsung sing goreng jajan iku misalkan goreng kerupuk, diterusno goreng kerupuk. Apa leren dhisik terus salat. Iki faktae, Pak. Iya. Lah kerupuk lah gosong lek gak diterusno. Ngoten lho. Kamu yang tanggung jawab, boleh kancane diseneni. Padahal nanti itulah ada pernyataan seperti itu. Kalau kita dolim, sehingga sholatnya sampai diteruskan mendekati asar. Itu fawailul lil musallin. Yang ketiga, kandungan penting ini. Kebenaran kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dalam Al-Quran adalah benar-benar dan bukan dongeng. Maka Bapak Ibu Rasulullah pernah bersabda ini, innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Ini juga Quran ini Bapak. Juga hadis. Hadis riwayat Bukhari Muslim, tapi Quran juga menyebutkan seperti ini. Yaitu di surat 18 di ayat yang terakhir 110. Nah, ini hadis nama Rasulullah menyatakan, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku. Hadis ini menegaskan bahwa Nabi tidak mengetahui hal gaib kecuali dari wahyu. Apa yang beliau sampaikan adalah dari Allah, bukan omongannya sendiri. Cuma Rasulullah menegaskan, aku loh seperti kamu. Ya menungso biasa, ya turu, nek ngantuk. Ya kepingin duwe bojo ya duwe bojo, ya rabi, ngeten. Bapak dan Ibu sekalian, itulah salah satu di antaranya Allah memberikan pelajaran kepada kita di Quran surat 28 ayat 44. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah.